Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pematerinya yaitu yang pertama Ania Salsabila, kedua Atifah dan Sabita Aidin, yang ketiga Wahyu Afrianti, dan yang keempat Muhammad Fadil Ramadan. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama pengertian aspek hukum dan legalitas, kedua unsur-unsur dalam legalitas usaha, ketiga bentuk-bentuk legalitas usaha, dan yang terakhir yaitu persyaratan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Salsabila dengan NIM 9010119174. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aspek hukum dan legalitas usaha. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi penilaian studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil penelitian. Nah, dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Nah, oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum, ini dilakukan secara teliti dan cermat, dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai keterangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti. Nah, demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan suatu proyek atau usaha, maka perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini. Selanjutnya, pengertian legalitas usaha. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur-unsur terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen, hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Nah, izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah dan Sabita Aidin. Saya perwakilan dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur legalitas usaha. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari unsur tersebut. Dalam usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan, izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen yang mendukung sahnya perusahaan tersebut adalah yaitu akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan di lembaran negara nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO, izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usaha hanya masing-masing. Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Dagang, dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum di Indonesia. Dikenal 3 badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang wajib daftar perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Ada dua unsur pokok yang terdaftar dalam suatu perusahaan atau badan usaha, yaitu yang pertama, bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan. Yang kedua yaitu bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan. Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, banyaknya kalangan pengusaha tidak bertindak sendiri menjalankan perusahaannya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komoditer, persekutuan terbatas, dan koperasi. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Afrianti dengan NIM 9010119176. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang bentuk-bentuk legalitas usaha. Nah, sekarang nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut. Dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya lenyap, nama perusahaan itu pun menjadi lenyap pula. Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama A. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi, dan B. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi, C. Larangan memakai nama perusahaan orang lain, D. Larangan memakai merek orang lain, dan E. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Selanjutnya yang kedua, merek. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Syarat merek dapat disebut merek jika memenuhi mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda, maka merek harus dapat memberikan penentuan atau individualisering pada barang atau jasa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang ketiga, surat izin usaha perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP atau surat izin usaha perdagangan, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan izin, yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha, kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Surat izin usaha perdagangan dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat dudukan perusahaan, maka ia harus menunjuk penanggung jawab atau kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat surat izin usaha perdagangan diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Ramadan
dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi tentang persyaratan bisnis. Ada beberapa syarat agar kita bisa memulai usaha. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha, SKD atau SKDU. SKDU merupakan surat atau dokumen kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan di mana usaha didirikan. Surat ini perlu diurus untuk mempermudah dalam membuat dokumen lain seperti SIUP, TDP, NPWP, dan surat pendukung pendirian usaha lainnya. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak. Jika SKDU sudah dimiliki, dokumen lain yang harus diurus adalah NPWP. Nomor ini diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi pajak sekaligus sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, izin usaha dagang. Usaha dagang biasanya dikelola oleh perorangan. Meski bukan badan usaha, pemilik usaha dagang juga membutuhkan izin usaha dagang sebagai tanda bukti sah dan legalitas usaha. Yang keempat, surat izin tempat usaha. Surat izin merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan, perusahaan maupun badan usaha sebagai bukti izin dan legalitas tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Surat izin prinsip. Pengertian lengkap izin prinsip sendiri adalah perizinan usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang harus dimiliki oleh setiap investor yang ingin memulai atau membuka usaha maupun menanamkan modal investasi di Indonesia. Yang keenam, surat izin usaha industri. Jika Anda memiliki usaha yang bergerak di bidang industri dan memiliki modal sekitar 5-200 juta, surat ini harus dimiliki untuk mendukung legalitas atau pemenuhan berkas. Untuk mendapatkan dokumen ini, Anda dapat mengajukan permohonan ke kantor pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan. Memiliki usaha perdagangan seperti koperasi, perusahaan, persekutuan maupun perseorangan berarti Anda harus memiliki surat dokumen ini. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. SIUP terdiri dari 4 kategori, yaitu SIUP mikro, kecil, menengah, dan besar. Yang kedelapan, tanda daftar perusahaan. TDP merupakan bukti sah yang menyatakan bahwa usaha Anda telah terdaftar secara sah. TDP wajib dimiliki oleh Anda yang memiliki usaha berbadan hukum seperti CV, firma maupun PT, dan perusahaan yang tidak termasuk badan hukum tidak membutuhkan dokumen ini. Yang kesembilan, tanda daftar industri. Buat Anda yang memiliki usaha di bidang industri, TDI adalah surat izin yang harus Anda miliki. TDI sendiri diberikan oleh Dinas Perindustrian setempat bagi kelompok usaha yang memiliki investasi 5-200 juta rupiah dan di luar lahan dan bangunan. Yang ke-10, HO surat izin gangguan. Dokumen ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang memiliki usaha di tempat-tempat yang memiliki risiko bahaya kerugian dan gangguan yang tinggi, serta dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat umum. Yang ke-11, surat izin mendirikan bangunan. IMB merupakan surat izin yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan bangunan untuk usaha sesuai dengan perizinan yang diberikan. Baik, itu saja yang materi yang saya paparkan. Nah, itulah pemaparan atau penjelasan singkat yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.